Baik, saudara kasih dalam Tuhan, kita langsung melihat slide yang sudah saya persiapkan ini, ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ya. Nah, saudara, surat Efesus ini merupakan salah satu puncak ya dalam penyataan Alkitabiah dan menduduki tempat yang unik di antara surat-surat Paulus. Nah, surat ini tidak ditulis sebagai jawaban terhadap suatu kontroversi doktrinal atau persoalan pastoral seperti pada surat-surat di Roma ataupun di Galatia, ya. Tetapi sebaliknya surat Efesus ini memberikan kesan akan luapan penyataan yang melimpah sebagai hasil dari kehidupan doa pribadi Paulus, ya, dari keintiman dia dengan Tuhan, ya. Jadi tertuang bagaimana dia memandang Tuhan Allah dan Yesus Kristus, ya, sebagai wujud imannya. Nah, berbeda dengan surat-surat sebelumnya, dia lebih mengcounter, ya, karena jemaat-jemaat di Roma seperti jemaat-jemaat di Galatia yang sebagian menyangkal kerasulannya dia, bahkan mengajarkan Injil-Injil yang lain. Tetapi surat Efesus ini berbeda. Nah, sebagai latar belakang, saudara, Rasul Paulus ini tinggal di Korintus, ya, lebih dari 1,5 tahun. Kita bisa baca dalam Kisah 18 Kisah Para Rasul 18 ayat ke-11. Di sana dituliskan, maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. Nah, dia ada di Korintus, ya, sebelum dia ke Efesus. Kemudian dia berlayar bersama dengan Aquila dan Priscilla ke Efesus dan meninggalkan mereka di sana untuk melanjutkan pelayanannya, ya, meneruskan perjalanannya ke Yerusalem untuk waktu yang singkat dengan maksud untuk memenuhi janjinya dan memberi salam kepada jemaat. Nah, kemudian dia kembali ke pusat pelayanannya di Antioquia selama mungkin 1 tahun dan mengajarkan firman Tuhan tentunya di sana. Dan dalam perjalanan pengabaran Injilnya yang ketiga, saya sudah sampaikan pada pelajaran sebelumnya, Paulus tinggal di Efesus dan selama 2 tahun, ya, dia berkhotbah dan mengajar di sana. Dia berkhotbah dan mengajar. Tetapi surat ini bukan ditulis ketika dia ada di Efesus, saudara. Nah, Efesus merupakan suatu kota yang banyak menyediakan sarana untuk penyembahan berhala. Ya, zaman dulu itu mereka masih menyembah berhala. Ada kuil Dewi Diana atau Artemis yang terletak di kota itu. Nah, di sana banyak terdapat orang-orang yang mempraktekkan ilmu sihir, saudara. Nah, selama Paulus tinggal di sana, banyak orang bertobat, nah, dan memutuskan untuk meninggalkan penyembahan kepada dewa-dewa dan menjadi orang-orang Kristen yang sejati. Dan dengan pelayanan Paulus, ya, Injil semakin tersiar, ya, firman Tuhan, Yesus Kristus semakin dikenal, bahkan diterima oleh orang-orang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Paulus menulis surat ini, ya, ketika dia di penjara, ya, karena Kristus, ya, di dalam pasal 3-nya, Efesus pasal 3 ayat 1, di sana dituliskan, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi surat Efesus ini, ya, dituliskan ketika dia ada di penjara, dan kemungkinan besar ketika dia di penjara di Roma, ya. Nah, ada banyak persamaan di antara surat ini dengan surat Kolose dan mungkin ditulis tidak lama sesudah surat Kolose. Ya, nanti kita akan belajar latar belakang surat Kolose, ya, setelah Efesus, Filipi, dan Kolose. Nah,
Kedua, surat ini mungkin dibawa secara serentak ke tujuannya oleh seorang kawan sekerja Paulus yang bernama Tikhikus, ya saudara. Jadi dia yang mengantarkan surat ini kepada jemaat yang ada di Efesus, dan kemudian juga dia langsung membawa surat kepada jemaat di Kolose karena ya ada kemiripan-kemiripan dari surat-surat ini. Jadi kemungkinan ditulisnya bersamaan dalam waktu yang dekat, tetapi ditujukan memang khusus untuk jemaat Efesus dan Kolose, terpisah dan dibawa oleh Tikhikus, saudara. Nah, banyak orang berpendapat bahwa surat ini dimaksudkan untuk diedarkan secara luas, bukan hanya untuk gereja di Efesus saja. Ya, para ahli Alkitab berpendapat ini bukan hanya khusus, surat ini bukan hanya untuk jemaat di Efesus, tetapi untuk gereja-gereja, ya, karena sifatnya umum. Jadi seperti surat edaran yang ditulis untuk digunakan oleh berbagai kelompok Kristen di daerah Efesus dan sekitarnya. Jadi bukan hanya khusus jemaat Efesus. Dan apa yang ditulis Paulus dalam surat ini dapat diterapkan oleh umat Allah pada umumnya dan tidak ditujukan untuk suatu gereja tertentu. Karena surat ini tidak ada salam pribadi, ya, kepada seseorang atau menunjukkan kepada siapa penerimanya gitu, seorang. Dan mungkin surat ini sebenarnya dimaksud oleh Rasul Paulus dalam Kolose 4 ayat 16 sebagai surat dari Laodikia, ya. Nah, karena ditulis surat dari Laodikia. Nah, Tikhikus dipercayakan untuk menyampaikan surat ini kepada alamat yang dituju. Surat ini seperti surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dan Kolose. Ditulis dari dalam penjara dan tema utamanya ialah sifat, ciri-ciri, tujuan dari gereja Kristus, ya, gereja Kristen, yaitu terciptanya apa yang disebut dengan dalam tanda petik masyarakat Allah yang baru, ya, jemaat Allah yang baru. Nah, dalam surat Efesus ini ada beberapa hal yang menjadi garis bawah, ya. Suatu yang penting, yang pertama tentang rencana Allah. Jadi Paulus menyinggung tentang rencana Allah. Jadi dalam surat ini Paulus menekankan rencana Allah agar, ya, seluruh alam baik yang di surga maupun yang di bumi menjadi satu dengan Kristus sebagai kepala, ya. Saya bacakan di Efesus pasal 1 ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di sorga maupun yang di bumi. Jadi surat ini merupakan seruan kepada umat Allah supaya mereka menghayati makna rencana agung dari Allah, ya, untuk mempersatukan seluruh umat manusia, ya, melalui Yesus Kristus. Nah, ini salah satu tujuan surat ini ditulis juga, ya, tentang rencana Allah untuk mempersatukan di dalam Kristus, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Dan yang kemudian di dalam bagian yang pertama, ya, Paulus menyinggung soal Allah memilih umatnya, ya. Di surat ini dikemukakan bagaimana penyatuan itu terjadi, ya, menyatukan yang di sorga dan yang di bumi, ya. Dan itu terjadi karena Allah Bapa telah memilih umatnya. Bagaimana Allah melalui Yesus Kristus anaknya mengampuni, ya, dengan cara dia ampuni, dia bebaskan umatnya dari dosa, dan bagaimana janji Allah itu dijamin oleh Roh Kudus, ya. Jadi bukan karena kebaikan manusia, bukan karena manusia sudah dapat melakukan segala hukum, segala firman, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, ya, kita diampuni bukan karena kita sudah melakukan sesuatu dengan baik, tetapi karena anugerah Tuhan. Kita dibebaskan, kita dibenarkan karena anugerah Tuhan, ya, di dalam Yesus Kristus. Ketika kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan,
Ya. Di situ kita menerima anugerah, ya, keselamatan. Dan Paulus juga menyinggung tentang hidup rukun. Ya. Di dalam bagian kedua diserukan kepada para pembacanya supaya mereka hidup rukun agar kesatuan mereka sebagai umat yang percaya kepada Kristus dapat terlaksana. Nah, untuk menunjukkan bahwa umat Allah sudah menjadi satu karena bersatu dengan Kristus, Paulus memakai beberapa kiasan. Nah, misalnya jemaat adalah seperti tubuh dan Kristus sebagai kepalanya. Atau seperti sebuah bangunan yang batu sendinya, ya, batu utamanya itu ialah Kristus. Atau seperti seorang istri dengan Kristus sebagai suaminya. Nah, ini kiasan-kiasan yang dituliskan oleh Paulus untuk menunjukkan kesatuan itu, ya, menjadi satu antara umat manusia dengan Kristus. Nah, kemudian Paulus juga menyinggung tentang kekayaan kasih karunia Allah dalam surat Efesus ini. Nah, Paulus memfokuskan perhatian kepada kekayaan kasih karunia Allah dan kemurahannya yang besar yang telah menghidupkan kita di dalam Yesus Kristus. Nah, ini saya catat di pasal 2 ayat 2-3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Semua seperti mereka yang lain. Ya, sama seperti mereka yang lain. Jadi Paulus mengatakan pada dasarnya kita harusnya dihukum oleh Allah karena dosa kita, karena pelanggaran kita. Ya. Tapi di pasal 4 ayat 23-24 dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi inilah kasih karunia Allah yang luar biasa yang harusnya kita, ya, mendapat hukuman, tetapi karena kasih karunia Allah yang sungguh melimpah yang luar biasa itu, ya, kita dibaharui, ya, sehingga kita dapat mengenakan manusia baru, ya, di dalam. Nah, tentunya ketika kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Dan Paulus juga menyinggung tentang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan kegelapan. Ya. Karena orang yang percaya, dia harus berbeda, ya, dengan orang-orang yang dari dunia ini, yang masih hidup dalam kedagingan, dalam dunia ini, ya, berjalan menurut pikiran yang sia-sia, kata Paulus, dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Nah, bahkan di pasal 5 dikatakan Paulus menasihatkan, ya, kepada jemaat di Efesus bahwa untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan kegelapan. Ayat 11 Efesus pasal 5 ayat 5 katakan, dengan mengingatkan mereka bahwa tidak ada orang sundal atau orang yang mempraktikkan dosa-dosa seksual, ya, dan orang cemar atau orang cemar dalam pikiran dalam perbuatan, ya, atau orang yang serakah yang menginginkan milik orang lain, ya, mengejar keuntungan, ambisi. Nah, artinya penyembahan berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah, ya. Jadi bahwa mereka itu sebenarnya tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, mereka yang hidup dalam kedagingan. Nah, kemudian Paulus juga menyinggung tentang peperangan bukan melawan jasmani, ya. Jadi pada akhir dari kitab Efesus ini Paulus menasihatkan jemaat, ya, bahkan kita, ya, untuk mempersiapkan diri bagi peperangan rohani dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan menunjukkan betapa pentingnya pengetahuan akan firman Allah untuk dapat mengalahkan dan memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, saya bacakan apa itu perlengkapan senjata Allah, saudara, dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 17. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis.
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, itulah perlengkapan senjata Allah. Jadi ada bahwa musuh kita adalah bukan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu, roh-roh jahat di udara. Nah, perlengkapan itu berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan pergunakan perisai iman. Nah itu sebabnya surat ini pun dapat disebut sebagai penuntun bagi orang Kristen dalam peperangan rohani. Karena dalam surat ini menjelaskan tentang perlengkapan kita, strategi peperangan kita, dan satu-satunya senjata ampuh kita yaitu firman Allah dengan kuasa Roh Kudus. Nah, ada beberapa ajaran-ajaran utama dalam kitab Efesus. Yang pertama, itu pengajaran tentang keselamatan orang-orang percaya. Kita bisa baca, sudah bisa baca dalam pasal 1 ayat 1 sampai pasal 3:21. Ya, pengajaran tentang keselamatan orang-orang percaya. Nah, dalam bagian ini dijelaskan bahwa keselamatan orang-orang percaya sudah berada dalam rencana Allah, yaitu terhadap orang-orang yang dipilihnya dan orang-orang yang mau menerima anugerahnya di dalam Kristus dengan iman. Kemudian di pasal 4 ayat 6 sampai pasal 6 ayat 9, pengajaran tentang kesatuan orang percaya dan cara-cara kehidupan sebagai orang percaya. Jadi di pasal-pasal itu, pasal 4 sampai pasal 6, Rasul Paulus menjelaskan bahwa setiap orang percaya sudah menjadi saudara karena dipersatukan di dalam Tuhan Yesus. Dan Paulus juga menjelaskan bagaimana orang Kristen harus hidup di dalam gereja, keluarga, dan masyarakat. Dan di pasal 6, ajaran-ajaran utamanya adalah pengajaran tentang perlengkapan rohani orang Kristen dalam mengikuti Yesus. Tadi saya sudah bacakan pasal 6, ya, dimulai dari ayat 10 sampai 24. Kemudian pesan-pesan yang penting juga, saudara, di surat Paulus kepada jemaat Efesus ini. Yang pertama, warisan kekayaan untuk dinikmati, warisan kekayaan surgawi, ilahi, ya, di mana 3 pribadi kalan yang berperan dalam penyelamatan kita. Allah Bapa, ya, di pasal 1 ayat 46, Allah Putra, yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Nah, coba kalau kita perhatikan permohonan doa Paulus bagi orang-orang Efesus, ya, di pasal 1 ayat 7 dan 19, ya, itu penerangan guna mengetahui sampai seberapa luas warisan yang kita peroleh, ya. Coba saya baca di pasal 1 ayat 17 sampai 19. Di sana dikatakan, ya, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulai itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, wow, inilah besar keagungan Allah, ya, kekayaan yang diwariskan kepada kita, bahwa kemuliaan, ya, kuasa,
hebatnya Allah itu dipercayakan kepada kita, ya. Sehingga kita orang percaya pun mengalami kuasa-kuasa ilahi, ya. Dan kita percaya mujizat masih ada. Dan itu suatu kekayaan yang tidak dapat kita temukan di dunia ini, saudara. Dan itu begitu agung, begitu luar biasa. Dan yang kedua yaitu kasih karunia dan damai sejahtera untuk dialami, ya. Nah, di pasal 2 ayat 1-3 di sana dituliskan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, itu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi kasih karunia damai sejahtera, ya, dialami orang percaya. Karena sebelumnya, ya, sebelum kita diselamatkan, ya, keadaan kita adalah orang-orang yang penuh dengan hawa nafsu kedagingan, ya, pikiran yang jahat, ya, dan orang-orang yang pantas dimurkai oleh Allah. Karena kita dulu, ya, sebelum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, sebelum percaya dengan sungguh-sungguh, ya, kita adalah orang-orang yang berdosa. Kemudian di ayat 4-9, ya, di sana dijelaskan oleh siapa kita diselamatkan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, jelas siapa yang menyelamatkan kita adalah Allah sendiri, ya, melalui anaknya Yesus Kristus. Jadi kita diselamatkan itu karena kasih karunia, pemberian cuma-cuma oleh Allah. Bagian kita hanya percaya saja kepada Yesus. Dan bicara tentang kasih karunia dan damai sejahtera, ya, di sana Paulus juga menjelaskan untuk apa kita diselamatkan, ya. Di pasal 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita diselamatkan dengan tujuan bahwa kita harus melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Kita melayani Tuhan, kita jadikan hidup kita sebagai teladan, ya. Orang boleh percaya kepada Yesus lewat hidup kita, ya. Nah, kita boleh menjadi cerminan, menjadi Injil Kristus yang terbuka. Nah, untuk itulah kita diselamatkan, supaya kita pun dapat menyelamatkan orang lain. Dan selanjutnya, saudara, pesan yang penting yang ketiga adalah sumber-sumber rohani yang untuk dijajaki, ya. Itu kekayaan tidak dapat dicari di dunia ini, ya. Kita bisa temukan dalam Efesus pasal 3 ayat 8-19. Dan kekuatan ilahi. Nah, ini sumber rohani kita, ada the power, ya, of God, kekuatan ilahi. Kita bisa baca, sudah bisa baca dalam pasal 3 ayat 14-21. Kemudian pesan yang keempat, persatuan rohani yang harus dipelihara, ya. Sikap yang benar itu, ya, sangat penting. Dasar yang sama itu penting, ya. Saya baca dan dasarnya ini yang dasar utama ini harus kita pahami. Karena itu yang menjadi sangat penting, ya. Dan dari ayat 3.
dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua orang yang di atas semua. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi kita harus memiliki, kita sebagai orang percaya, satu tubuh dalam Kristus, satu roh, ya, dan satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, sehingga kita menjadi satu. Ya, meskipun gereja kita berbeda, ya, karena mimbar boleh berbeda, jubah pendeta boleh berbeda, tetapi kita semua satu iman di dalam Yesus Kristus. Nah, itu yang penting, saudara. Bukan label gerejanya, ya. Label gereja boleh berbeda-beda, nama gereja boleh berbeda-beda, ya. Sinode gereja boleh berbeda-beda, tapi saya yakin dan percaya kita semua satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, ya. Satu juru selamat kita semua, Yesus Kristus. Nah, itu dasarnya harus sama. Kemudian persatuan dalam keanekaragaman harus dihadapi, ya. Karena kita berbeda-beda, ya. Tapi kita harus bersatu. Betul, kita tidak boleh seragam, ya. Karena keanekaragaman itu indah, saudara. Tetapi kita bersatu. Persatu bukan berarti harus seragam, ya. Karena persatuan pun itu adalah suatu unity dari keanekaragaman. Nah, kemudian bicara persatuan rohani yang harus dipelihara adalah kedewasaan, ya. Kedewasaan orang Kristen, ya, sangat diharapkan. Ya, 13 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, inilah yang diharapkan firman Tuhan bagi saudara dan saya, bahwa kita pun harus dewasa di dalam iman, ya. Kadang-kadang usia boleh dewasa, tetapi banyak orang imannya masih kekanak-kanakan. Tetapi ini yang diharapkan firman Tuhan, ya. Biarlah saudara dan saya kita tetap terus bertumbuh dalam iman. Iman kita semakin dewasa dari hari ke hari. Nah, yang kelima, pesan yang penting adalah hubungan harmonis yang harus diusahakan. Terang sebagai ganti kegelapan, ya. Hikmat sebagai ganti kebodohan, ya. Kerohanian sebagai ganti hawa nafsu, kepatuhan sebagai ganti perdebatan. Ya, kita tidak boleh saling berdebat, tidak boleh saling bertikai satu dengan yang lain, tapi kita harus patuh akan firman Tuhan. Karena banyak gereja-gereja sibuk dengan doktrin, menyerang bahwa doktrin gereja ini sesat, doktrin gereja itu sesat, ya, saling berdebat, ya. Tetapi biarlah kita semua tunduk pada otoritas firman Tuhan. Percaya saja kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang mempersatukan iman kita, ya. Dan yang keenam, pelajaran penting adalah senjata rohani yang harus dipakai sebagai orang percaya. Ya. Jadi di sana ditegaskan musuh yang kita hadapi jelas adalah setan. Ya. Dan kita punya perlengkapan senjata rohani, dan itu yang harus kita kenakan setiap hari. Yang tadi saya sudah bacakan ayatnya. Nah, bagaimana kita menerapkan, ya, nilai-nilai dari surat Efesus ini, surat Paulus kepada jemaat di Efesus, ya. Yang pertama, surat Efesus ini mengajarkan kita tentang betapa murah hatinya Allah, ya. Allah begitu baik, sangat baik, dan Allah yang sangat mengasihi saudara dan saya. Nah, di dalamnya terdapat apa? Memberi kita seorang penyelamat, ya. Karena Allah begitu baik, murah hati, Dia rela turun menjadi sama dengan manusia dalam pribadi Yesus, ya.
Dialah Allah yang turun menjadi manusia. Dan dialah juru selamat kita. Nah, ini suatu anugerah yang luar biasa. Ini wujud kemurahan Allah, kasih karunia Allah yang begitu luar biasa. Kemudian apa? Dia mengirim pada kita Roh Kudus, ya, yang selalu menghibur, mendampingi kita, mengajari kita untuk hidup dalam kebenaran. Kemudian memberi jaminan kepada kita rumah surgawi. Ya, kalau kita percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh melakukan firman-Nya, ya, bahwa surga adalah jaminan yang pasti. Ya. Pasti, saudara. Pasti, saudara. Dan yang kedua, Efesus mengajar kita tentang betapa besar hak kita untuk menjadi anggota keluarga Allah. Untuk mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita pun memiliki hak karena kita diangkat menjadi anak-anak. Kita ahli waris. Jadi kita pun memperoleh hak-hak surgawi, saudara. Dan yang ketiga, betapa kita perlu bertenggang rasa, ya. Sikap saling mengasihi, toleransi, tenggang rasa kepada orang lain, pada sesama kita. Dan hubungan kita dengan orang lain harus harmonis, saudara. Ya. Orang percaya tidak boleh jadi batu sandungan, tetapi harus jadi berkat, ya. Menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Dan yang keempat, betapa praktisnya kekristenan, ya, dalam hal perkawinan. Nah, dijelaskan di Efesus ini dalam kedudukan sebagai orang tua, ya. Bagaimana sebagai orang tua Kristen dalam pekerjaan, ya, dijelaskan di dalam Efesus. Dan betapa nyatanya setan dalam pengaruhnya dan kegiatannya, ya. Jadi di sini juga dijelaskan pengaruh setan itu begitu luar biasa, dan dia kegiatannya, dia punya upaya untuk menyeret manusia untuk hidup dalam dosa, ya, hidup dalam kegelapan. Nah, itu sebabnya kita harus berjuang melawan, ya. Nah, itulah musuh kita, bukan darah dan daging, tetapi roh-roh jahat, penghulu-penghulu di udara, segala setan, ya, itu musuh kita. Kita harus melawannya dengan iman yang teguh, dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Dan yang keenam, bagaimana kita perlu bersiap-siap, ya. Kita harus waspada, berjaga-jaga. Bersiap-siap itu berarti yang pertama kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Yang kedua, bersiap-siap artinya kita harus senantiasa berdoa, ya. Berdoa, awali hari dengan berdoa, pagi hari, akhiri hari dengan berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur. Nah, itulah doa, ya, yang membuat hubungan kita semakin intim dengan Tuhan. Nah, ada tema-tema kunci dari Efesus ini. Yang pertama, tema kuncinya adalah kasih karunia. Ya, kasih karunia merupakan kata kunci dalam Alkitab, sebab hal itu memperlihatkan sifat Allah yang memungkinkan adanya keselamatan bagi kita. Ya, kita diselamatkan karena kasih karunia. Oleh karena dosa manusia, jika tidak ada kasih karunia, tidak akan ada pengharapan. Kasih karunia berarti hadiah, ya. Gift, pemberian yang cuma-cuma, ya. Jadi kita kasih karunia, kita mendapat hadiah cuma-cuma bukan karena itu murahan, karena kita nggak sanggup bayar, saudara, ya. Jadi kasih karunia itu adalah hadiah cuma-cuma. Kemudian respon manusia terhadap kasih karunia ialah iman, tetapi ini pun diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kasih karunia bicara yang ketiga, pembenaran dimungkinkan oleh dua alasan, itu kasih karunia dan kematian Yesus Kristus. Kemudian tema yang kedua adalah bicara tentang keesaan, ya, persatuan, unity dari orang percaya. Di Efesus ini Paulus menjelaskan bahwa umat Allah di bawah perjanjian baru harus mengikut sertakan, ya, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Dan sekarang ini menekankan perlunya kita memelihara keesaan sejati ini. Ya. Jadi bukan saja hanya orang-orang Yahudi, orang-orang pilihan Tuhan, orang Israel, tapi keesaan itu bicara ke interdenominasi, interbangsa, ya. Suku apapun harus ada satu kesatuan dalam Tuhan. Yang kedua, sebagai Kristen kita tidak dapat menciptakan keesaan.
Sebab keesaan adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita mau berjuang untuk mau menciptakan kesatuan untuk seluruh umat manusia, kita tidak akan bisa. Ya. Di Efesus ini dijelaskan bahwa keesaan, unity, kesatuan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tugas kita hanya untuk memelihara kesatuan itu. Ya. Tugas kita bukan untuk memecahkan, untuk bertikai satu dan yang lain. Tugas kita memelihara unity itu, karena unity, kesatuan, keesaan itu, ya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, itu sebabnya kita jangan menggagal pekerjaan Roh Kudus. Kemudian bicara keesaan, kesatuan yang kita punya tidaklah sama dengan keseragaman. Ya. Jadi kesatuan tidak sama dengan keseragaman. Ada keanekaragaman, karunia di antara umat Allah. Ya. Ada punya karunia berbuat, punya karunia kesembuhan, punya karunia berkata-kata, berkhotbah dan lain sebagainya, karunia mengajar. Ya. Tapi kita ada dalam satu dasar kesatuan. Ya. Tubuh Kristus. Ya. Seperti tubuh ini ada tangan, ada kaki, ya, ada mata, ada hidung. Ya. Demikianlah saudara dan saya, kita adalah tubuh Kristus dengan karunia-karunia, ya, yang ada dalam kita. Tangan gunanya memegang, ya, atau melakukan sesuatu, kaki untuk berjalan. Ya. Demikian juga orang percaya, kita punya karunia yang berbeda-beda, tetapi kita dalam satu tubuh Kristus. Nah, jadi bukan keseragaman. Karena lucu ya kalau semua tubuh kita adalah tangan. Nah, kemudian tema yang ketiga adalah bicara tentang hubungan, ya. Bahwa kita tidak hidup dalam suatu ruangan hampa terus hanya kita sendiri ya di dunia ini. Tetapi kita hidup dalam rentetan hubungan, ya. Hubungan dalam rumah, ya, ada kakak, adik, ada suami, istri, ya, ada orang tua, anak, ada om, keponakan, ya, tante ponakan. Nah, ini rentetan hubungan. Kemudian hubungan dalam pekerjaan, ada pimpinan, ya, ada rekan sejawat, rekan dalam pekerjaan, ada bawahan, semua hubungan. Di gereja, ya, hubungan kepada pendeta, kita sebagai mungkin majelis, pengerja, pada jemaat awam, ya. Bahkan hubungan di dalam masyarakat, ya, pada umumnya. Nah, jadi hidup itu adalah hubungan, saudara. Karena iman Kristen menyangkut hubungan-hubungan. Ya. Hubungan juga kepada Allah. Ya. Vertikal dan horizontal. Dan standar kehidupan menurut ajaran kita bertentangan dengan standar kehidupan yang sementara ini diterima dalam masyarakat. Ya. Standar kita beda. Ya. Dengan standar yang dimiliki oleh dunia ini. Kemudian di tema penting juga di Efesus ini bicara tentang konflik. Ya. Nah, Paulus menyebut orang Kristen adalah prajurit. Ya. Peperangan selalu berlangsung. Bagi kita seorang Kristen, kita selalu menghadapi tantangan, ya, peperangan terus menerus, saudara. Itu sebabnya ada yang berkata, ini pergumulan kok nggak habis-habis. Satu selesai, ada lagi pergumulan, masalah ini selesai, ada masalah itu lagi, ya. Nah, inilah hidup. Hidup adalah peperangan, ya. Menurut Paulus, ya, dia tulis kepada jemaat di Efesus. Dan peperangan kita terus berlangsung. Dan orang Kristen harus terlibat di dalam peperangan itu. Orang Kristen tidak boleh lari dari persoalan, tidak boleh lari dari tantangan, ya. Nah, dan Alkitab tidak pernah meragukan keberadaan setan. Alkitab mencatat ada setan kok. Ya. Bahkan Yesus pernah dicobai oleh setan. Dan setan itu nyata, ada saudara. Nah, itulah musuh kita. Jadi kita harus sadar betul bahwa musuh kita setiap hari adalah setan. Yang mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perasaan kita. Ya, membuat kita iri, benci kepada orang lain, itu setan, saudara. Ya, punya pikiran, asumsi negatif kepada orang lain. Ya. Nah, itu upaya setan ingin mempengaruhi kita. Nah, itu di Efesus Paulus mengingatkan tentang musuh itu cerdik, ya. Bahkan dia bisa pakai orang-orang terdekat, ya, untuk menyeret kita dalam dosa, membuat kita emosi, membuat kita putus asa, membuat kita jatuh dalam dosa, membuat kita kembali kepada dosa-dosa lama kita, padahal kita sudah meninggalkan itu bertahun-tahun, ya.
tapi dengan kecerdikannya, ya, dengan masalah akhirnya kita cari pelarian, ya, itu iblis itu licik, saudara. Itu sebabnya kita harus sadar betul bahwa musuh kita adalah iblis. Jangan kita diperdaya. Ya, ketika kita jatuh dalam dosa, iblis senang melihat kita terpuruk. Ya. Nah, kemudian di konflik ini kita tidak dapat menghadapinya tanpa senjata atau tanpa perlindungan. Itu sebabnya saudara kasih dalam senjata kita iman, doa, ya, firman Tuhan. Nah, itu tekun merenungkan firman Tuhan, karena itu bagian dari senjata iman kita kepada Yesus, ya, dan doa-doa kita setiap hari tentunya itu adalah senjata kita. Nah, sebagai kesimpulan saudara, melalui kitab Efesus jelas kita lihat bahwa orang-orang percaya adalah gereja yang disebut juga tubuh Kristus, dan melalui kitab ini juga dijelaskan tentang cara-cara kehidupan, ya, gereja itu. Dan surat ini tidak berhubungan dengan masalah-masalah yang khusus, ya, tetapi tujuannya adalah untuk meninggikan nama Yesus Kristus, ya, dan untuk menunjukkan pentingnya gereja Kristen sebagai alat Allah, ya, di dunia ini. Saudara dan saya adalah alatnya Tuhan, ya. Seperti halnya dengan surat-surat Paulus lainnya, doktrin yang diberikan disusul dengan penerapan praktis. Iman Kristen dan kehidupan Kristen harus berjalan secara seimbang, saudara. Nah, kemudian surat ini ditutup dengan peringatan bahwa Kristen selalu berada dalam konflik yang terus-menerus, ya, dengan setan dan kuasa kejahatan. Tetapi Allah telah memberikan senjata yang diperlukan untuk memampukan Kristen bertahan dalam menghadapi semua serangan musuh. Oke. Nah, sudah kasih dalam Tuhan, demikian sharing saya tentang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Semoga apa yang saya sharingkan saat ini boleh menjadi berkat buat saudara, membekali pengetahuan saudara tentang Alkitab, membekali pengetahuan saudara tentang pribadi Yesus, Allah dan Roh Kudus, ya, yang sebagai iman kita, ya. Dan biarlah kita pun bisa hidup, ya, sesuai dengan firman Tuhan.